Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Misty akan menjelaskan tentang aneka benda di sekitarku. Banyak benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda tersebut memiliki atau terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Benda tersebut ada yang terbuat dari kayu, kertas, kaca, logam, karet, dan juga plastik. Nah, kalian perhatikan ya gambar-gambar ini. Di sini, Misty punya beberapa gambar. Sekarang Misty mau tanya ya ke kalian, menurut kalian, benda apa sih yang terbuat dari kayu? Ya, benda yang terbuat dari kayu adalah pensil. Ada lagi kah benda yang terbuat dari kayu? Benar sekali. Jawabannya adalah lemari. Kayu memiliki banyak keunggulan. Di antaranya, kayu mudah dibentuk. Benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan hingga puluhan bahkan ratusan tahun. Tapi, di samping keunggulan, kayu juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu kayu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Dan kayu juga akan mudah dimakan rayap dan serangga lainnya. Yang kedua, benda yang terbuat dari kertas. Kalian pilih ya, menurut kalian manakah benda yang terbuat dari kertas? Ya, jawabannya adalah buku. Mana lagi ya yang terbuat dari kertas? Koran. Jadi, benda yang terbuat dari kertas itu contohnya adalah buku dan juga koran. Lalu, bagaimanakah sifat yang dimiliki oleh kertas? Kertas ini memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Yang ketiga, benda yang terbuat dari kaca. Coba kalian sebutkan, mana ya benda yang terbuat dari kaca? Good job. Jawabannya adalah gelas. Mana lagi ya? Ya, jendela. Jadi, gelas dan jendela merupakan contoh benda yang terbuat dari kaca. Bagaimana sifat kaca? Kaca bersifat kedap air, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, kuat dan juga tembus cahaya. Yang keempat, benda yang terbuat dari logam. Bahan yang termasuk logam yaitu besi, baja, emas, perak, dan aluminium. Manakah yang termasuk contoh benda yang terbuat dari logam? Ya, pisau. Mana lagi teman-teman? Uang logam. Jadi, pisau dan uang logam merupakan contoh benda yang terbuat dari logam. Logam ini bersifat kuat, keras, mudah dibentuk, dan tidak menyerap air. Dan yang kelima adalah benda yang terbuat dari karet. Kalian tentu sering menggunakan penghapus pensil kan? Bahan apakah yang digunakan untuk membuat penghapus? Ya, penghapus itu terbuat dari karet. Jadi, contoh benda yang terbuat dari karet adalah penghapus, apalagi sandal. Ingat ya, jadi contoh benda yang terbuat dari karet adalah penghapus dan juga sandal. Bagaimanakah sifat karet? Sifat karet yaitu kedap air, lentur, penghantar panas, dan listrik yang buruk, serta tidak tahan api. Artinya, jika kalian panaskan, maka benda tersebut akan meleleh. Dan yang terakhir adalah benda yang terbuat dari plastik. Menurut kalian, manakah yang termasuk contoh benda yang terbuat dari plastik? Oke, jawabannya adalah ember. Mana lagi menurut kalian? Piring plastik. Nah, benda-benda tersebut banyak kita gunakan ketika ada di rumah. Tapi kalian harus tahu ya, ternyata benda yang terbuat dari plastik ini bersifat tidak tembus air atau tidak menyerap air. Selain itu, plastik juga mudah dibentuk dan ringan. Itulah sebabnya plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Tapi tahukah kalian jika plastik ini dapat menimbulkan masalah karena plastik sangat sulit terurai secara alami. Plastik dapat terurai dengan waktu yang lama, puluhan bahkan ratusan tahun. Oleh karena itu, jumlah sampah plastik harus dikurangi. Sampah plastik dapat dikurangi dengan 3 cara, yaitu reduce atau mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang.
Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika kita belanja, sebaiknya kita membawa tas belanja sendiri. Yang kedua, reuse. Pemanfaatan kembali sampah plastik. Misalnya, botol plastik dimanfaatkan untuk membuat pot bunga. Dan yang ketiga, recycle adalah mendaur ulang sampah plastik. Biasanya proses ini dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah sehingga dapat dimanfaatkan kembali.